Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Setelah sempat jeda atau mereda selama 1 bulan, ini perkembangan kasus penyelidikan tindak pidana korupsi hasil tangkap tangan di Sumatera Utara kembali mulai diungkit oleh KPK. Dan yang cukup mengejutkan ini eh, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sangat serius ini KPK membongkar kasus dugaan korupsi itu atau penerimaan suap yang diterima oleh mantan Kepala Dinas PUPR Topan Opaja Ginting yang juga dikenal sebagai orang dekat dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang juga menantunya mantan Presiden Joko Widodo. Hari Jumat kemarin tanggal 25 Juli 2025, Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi, itu menyatakan bahwa kami menduga-duga bahwa TOP ini maksudnya Topan Obaja Ginting itu bukan hanya sendirian. Oleh sebab itu kami akan melihat kemana yang bersangkutan berkoordinasi dengan siapa atau mendapat perintah dari siapa. Coba perhatikan kata perintah dari siapa ini. Kata perintah dari siapa ini saya kira menjadi kunci untuk kita menduga siapa sebenarnya yang disasar oleh KPK. Karena secara hierarkis kalau namanya kepala dinas itu atasannya ya hanya 3 orang saja. Yang pertama tentu saja atasan langsung itu adalah gubernur, yang kedua itu wakil gubernur, dan yang ketiga itu adalah sekretaris daerah. Secara hierarki ya itu ininya posisinya biasanya. Tapi kalau di provinsi lain seperti di Jakarta misalnya ada deputy, tapi deputy kan tidak secara hierarkis tidak langsung. Jadi 3 orang itulah kan. Kalau kita melihat dari faktor profil atau track recordnya Topan Obaja Ginting, ya dia pasti kedekatan dia yang paling mencolok itu adalah dengan Bobi Nasution karena dia ini adalah pejabat karir yang mulai karirnya di kantor wali kota Medan dan di situ dia bertemu dengan Bobi dan pada saat Bobi Nasution menjadi wali kota itu dia menjadi orang kepercayaannya ya. Mulai dicari ajudan camat dan kemudian akhirnya menjadi kepala dinas PU PR dan kemudian kalau di Medan hanya PU saja ya bukan PUPR. Tapi pokoknya kepala dinas PU deh gitu ya dan kemudian dari situ ketika Bobi Nasution kemudian terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, dia dibawa ke provinsi, dia menjadi salah satu orang kepercayaannya dengan ditempatkan di proyek di kedinasan yang sangat basah, yakni Menteri PUPR dan posisi dia sebagai Kepala PUPR Provinsi Sumatera Utara itulah yang kemudian membawa dia masuk ke penjara di KPK karena dia ditangkap tangan pada akhir bulan Juni lalu, ya dengan dia menerima suap sebesar 8 miliar rupiah. Dan pada waktu itu spekulasi memang kemudian dikait-kaitkan dengan Bobi Nasution. Bagaimanapun juga karena kalau lihat dari jejak digitalnya, gitu kelihatan dia bukan hanya dekat dengan Bobi Nasution, tapi dengan istrinya Bobi Nasution, Kahiyang Ayu juga dia ada foto-foto momen-momen foto dia bersama. Bahkan juga dengan Pak Jokowi ketika dia melakukan kunjungan ke Sumatera Utara juga Topan Ubaja Ginting ini bisa pose berdua dengan Pak Jokowi. Jadi menunjukkan dia memang punya akses dekat. Dan soal ini sebenarnya juga sempat ditanyakan oleh wartawan dan pada waktu itu dijawab juga oleh Asep Guntur Rahayu bahwa kemungkinan besar mereka juga akan menelusuri aliran dana itu kemana. Aliran dananya tentu akan di-follow. Kalau kemudian diketahui ada aliran dananya itu ke Bobi Nasution, ya tentu akan ditindaklanjuti. Coba kita dengar dulu pernyataan dari Asep Guntur Rahayu ini supaya kita tahu benang merahnya pada saat gelar perkara atau bukan gelar perkara ya gelar atau ekspos perkara setelah mereka melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. Kalau tidak salah tanggal 26 Juni tahun 2025 ya sebulan yang lalu dan dia menyinggung juga soal nama Bobi. Profil dari TOP ya Mbak ya, dari PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah
apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari OB. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Jelas ya, clear dari situ tadi ya. Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa kalau memang ada kaitannya dengan Bobi Nasution, ya itu Bobi Nasution akan diperiksa. Tapi kan kemudian sampai ini setelah sebulan kita tidak mendengar ada pemeriksaan terhadap Bobi Nasution. Yang diperiksa sejumlah orang sudah diperiksa, ada 5 orang yang diperiksa. Mulai ada polisi, jaksa, bupati, hingga istri Topan Ginting itu juga diperiksa. Begitu juga dengan waktu itu PJ Sekda yang diperiksa ya. Jadi yang pertama diperiksa itu adalah ex Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi. Dan ini menurut KPK kenapa Kapolres, ada seorang Kapolres diperiksa karena mendalami keterangan Yasir Ahmadi terkait adanya aliran uang dalam proyek jalan tersebut. Ingat ya beberapa waktu yang lalu sempat heboh juga disebutkan bahwa OTT itu dilakukan tidak yang di OTT ya, yang di operasi tangkap tangan itu tidak 5 orang tapi 6 orang, dan salah satunya disebutkan kalau tidak salah pada waktu itu Kapolres atau mantan Kapolres. Tapi kan kemudian ini dibantah oleh Polda Sumatera Utara bahwa tidak ada Kapolres atau ex Kapolres yang ditangkap tangan oleh KPK. Tapi kalau kita lihat berita-beritanya jelas disebutkan di situ memang tadinya 6 orang yang ditangkap itu, dan yang 1 orang tapi kemudian dilepas dan itu disebut-sebut sebagai ex Kapolres. Kemudian juga yang cukup menarik ini pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Muhammad Iqbal, yang pada waktu itu dijadwalkan pemeriksaannya itu tanggal 18 Juli lalu. Namun pemeriksaan belum bisa dilakukan karena ini membutuhkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung ya, ini karena lintas instansi ya. Kemudian KPK telah memanggil ex Bupati Mandailing Natal periode 2021-2024 Muhammad Ja'far Suhairi itu pada tanggal 16 Juli 2025. Namun KPK sampai sekarang belum mengumumkan hasil pemeriksaannya. Nah, yang juga diperiksa ini ex PJ Sekda Sumatera Utara, ini diperiksa oleh KPK, yakni waktu itu Muhammad Ahmad Effendi Pohan. Itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2025. Baru beberapa hari yang lalu. Dan kemudian istri dari Topan Obaja Ginting ini juga diperiksa karena itu ada aliran dana 2,8 miliar yang ditemukan itu. Nah, kalau kemudian ini kita lihat nama-nama yang diperiksa ya, itu kalau kemudian dikaitkan dengan pernyataan Asep Guntur Rahayu bahwa siapa yang memerintahkan dia, itu menyuruh dia untuk menerima suap, itu kan logikanya ini adalah pejabat vertikal ya. Kalau yang tadi yang diperiksa, apa iya kemudian Kapolres itu memerintahkan? Nggak memerintahkan. Mungkin kalau terjadi ya mungkin mereka bekerja sama dalam soal ini, atau Kepala Kejaksaan Negeri. Kita nggak tahu kaitannya dari mereka-mereka ini, termasuk Bupati Mandailing Natal kan nggak mungkin dia memerintahkan seorang kepala dinas di provinsi. Kalau kita lihat dari nama-nama yang diperiksa tadi, yang 5 orang ya, tadi mantan Kapolres, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri, terus juga ada mantan Sekda, ada mantan Bupati, dan kemudian ada istri. Nah, istri Topan Obaja Ginting, istri ini bisa menyuruh atau enggak? Ya saya kira ini secara
hierarkis, dia tidak punya kekuatan untuk menyuruh, tapi mungkin mengimbau, mendorong suaminya untuk menerima suap, itu bisa gitu. Dari semua ini kalau kita lihat yang vertikal tadi ya ini sekda, kemudian wakil gubernur dan juga gubernur, ya dari nama yang diperiksa ini yang paling mungkin itu tadi ya Ahmad Johan tadi ya. Tapi kan posisi dia ini hanya seorang pelaksana tugas ya, PLT PJ, yang saya kira kekuatan tidak cukup kuat dia bisa merintah itu karena dia juga masa dinasnya hanya sementara. Pada saat peristiwa terjadi itu kan sekda sebelumnya itu sudah pensiun gitu ya, pensiun dan kemudian di PLT, dan barulah setelah peristiwa penangkapan Topan Obaja Ginting itu Bobi Nasution memilih seorang pejabat dan melantiknya seorang pejabat sebagai Sekda Sumatera Utara, yakni Togap Simangunsong. Ini seorang pejabat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri, makanya kemudian disebut oleh media sebagai anak buahnya Tito Karnavian. Saya nggak tahu kenapa maksudnya disebut seperti itu ya, karena ini kan asosiatif ya kalau Tito Karnavian gitu, anak buahnya disebut gitu. Tapi secara struktur dia memang anak buahnya Tito Karnavian karena dia menjadi staf ahli, namanya Togap Simangunsong itu baru dilantik, dan yang agak mengherankan ini dia usia pensiunnya itu tinggal 3 sampai 4 bulan. Karena dia akan pada bulan berikutnya, pada 3-4 bulan ke depan, dia akan menjadi umurnya 60 tahun, berarti ya dia harus segera pensiun dan itu harus mencari lagi figur yang baru gitu. Ini juga jadi pertanyaan begitu. Jadi secara hierarkis yang paling mungkin memerintahkan itu ya 3 orang tadi, di antara yang sudah diperiksa itu PLT Sekda, tapi kita menganggap PLT Sekda nggak punya kekuatan untuk seperti itu. Bagaimana kan wakil gubernurnya? Wakil gubernur Surya kelihatannya juga seperti biasa dalam hierarki di pemerintahan provinsi atau pemerintah kota dan kabupaten, kendati wagub itu sebenarnya orang nomor 2, satu paket dengan gubernur, tapi dalam realitasnya sehari-hari sebenarnya yang powerful itu yang pertama gubernur, yang kedua tentu saja sekda karena mereka langsung in charge di lapangan. Jadi kalau kita melihat posisi dari Ahmad Johan sebagai PLT sekda, rasanya bukan dia pasti yang memerintah. Nah, tentu saja kita kemudian mengkait-kaitkan ini dengan kedekatan dari Bobi Nasution, anak menantunya Pak Jokowi yang bisa memerintah dari pemerintah karena dia gubernur, dan juga Topan Obaja Ginting ini kan sejak awal dia dikenal sebagai orang dekat dari Bobi Nasution. Apakah itu yang dimaksud oleh Asep Guntur Rahayu ini? Kalau dia PLT mungkin dia masih brigjen ya, belum dia naik jadi irjen. Orang yang memerintahkan Topan Obaja Ginting untuk menerima suap itu, kalau itu yang terjadi, berarti kan Topan ini hanya operator saja menjalankan perintah, ya pasti yang disasar ini adalah Bobi Nasution. Apalagi tadi dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya, ya berkaitan dengan aliran dana, yang pada waktu gelar perkara yang dia menyatakan tidak tertutup kemungkinan kalau memang Bobi Nasution itu menerima aliran dana, ya dia akan diperiksa, bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi tersangka. Soal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Bobi Nasution. Dia menyatakan dia siap untuk bekerja sama, dia siap diperintah, dan dia menyatakan bahwa tidak pernah ada perintah-perintah semacam itu untuk menerima korupsi. Dia sendiri mengaku terkejut karena selama 4 bulan dia memerintah sebagai gubernur Sumatera Utara, itu sudah 3 orang pejabat di lingkungan pemerintahannya yang ditangkap oleh KPK. Ini kan ngeri-ngeri sedap juga ya. Berkaitan dengan soal ini, kalau kita ngomongin soal Bobi Nasution, ya ini pasti kaitannya dengan soal politik ya. Karena bagaimanapun juga pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan ini masih sangat kuat, terutama sampai di aparat penegakan hukum. Kasus yang kemarin baru saja terjadi, vonis terhadap Thomas Lembong yang dikenal sebagai orang dekatnya Anies Baswedan, dan yang kemudian dia disasar setelah sebelumnya KPK nggak berhasil mentersangkakan Anies Baswedan, dan yang kedua adalah Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang memang sekarang ini jadi musuh bebuyutan dari Joko Widodo. Nah, dalam kasus ini apakah KPK itu sudah bisa melepaskan bayang-bayang dari Joko Widodo atau pengaruh dari Joko Widodo, kalau betul, sekali lagi kalau betul dia akan memeriksa Bobi Nasution? Karena dalam kasus Hasto jelas di situ KPK itu sangat terasa pengaruhnya Jokowi sebagai upaya balas dendam. Ini versi dari PDIP ya, menjelaskan bahwa kenapa Hasto dijadikan tersangka dan kemudian divonis 3,5 tahun, ya karena itu adalah membalas dendam dari Joko Widodo. Ini sekaligus ya menurut saya bisa jadi semacam satu uji nyali dari KPK. Kalau memang betul ada kaitannya dengan Bobi Nasution dan kemudian memanggil Bobi Nasution, apalagi kemudian menjadikan dia tersangka. Yang kedua, itu sekali lagi juga merupakan ujian kesaktian dari Joko Widodo. Apakah
dia masih punya pengaruh yang kuat di KPK dan aparat penegak hukum lainnya, sehingga kalau toh katakanlah ditemukan soal ada aliran dana, ya tentu mereka harus KPK harus berpikir berapa kali lagi untuk memberikan surat perintah atau sprindik, misalnya pemeriksaan, apalagi bahkan sampai kemudian penangkapan dari Bobi Nasution. Tapi sekali lagi dengan pernyataan dari Asep Guntur Rahayu yang tidak hanya sekali ya, yang sampai 2 kali, yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa akan menyelidiki kemungkinan aliran dana ke Bobi Nasution, dan sekarang dia ini kan asosiatif sekali ya, dia menyatakan bahwa dia masih mendalami siapa yang memerintahkan itu. Secara hierarkis memerintahkan itu pasti atasannya. Nah, siapa sebenarnya sosok itu? Nah, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik itu masih melakukan pendalaman dan menelusuri siapa pihak yang diduga memberikan perintah tersebut. Karena kata Budi, proses penyidikan perkara kasus ini, kasus penerimaan suap di PUPR Sumatera Utara itu masih terus berjalan, dan pemeriksaan terhadap para saksi masih dilakukan untuk menguatkan petunjuk dan keterangan yang dibutuhkan. Nah, cuman dia tidak menyebutkan kapan timelinenya proses pendalaman berlangsung, karena kata dia penyidikan perkara masih berjalan, pemeriksaan para saksi masih terus berlangsung, dan dengan pendalaman-pendalaman keterangan yang dibutuhkan penyidik ini untuk mengungkap dan membuat terang perkara ini. Saya kira ini yang perlu kita tunggu, tapi jujur saja kalau sudah berkaitan dengan keluarga Joko Widodo, dinasti Joko Widodo, nah, kita ini cuma bisa berharap-harap saja gitu, dan juga mendorong keberanian dari aparat penegak hukum gitu, bahwa Joko Widodo kan bukan presiden lagi gitu ya. Kok tapi kelihatannya para penegak hukum itu masih takut dan masih banyak yang tunduk pada Joko Widodo. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.